pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Sudah cukup lama kita tidak membuat konten. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah menunggu karena masih kesibukan di webinar yang cukup padat. Karena itu sempat terkendala kita untuk membuat video buat teman-teman yang ada di rumah. Tapi alhamdulillah kali ini kita akan mencoba untuk memberikan materi lagi, di mana materi tidak akan berbeda jauh dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yakni terkait dengan candlestick. Karena di Wijaya Trading memang murni menggunakan analisa dengan candlestick yang mengandalkan dari price action, kemudian support dan resisten, ring dan tekanan-tekanan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Wijaya Trading akan membuka tema yaitu price action. Ada price action utama yang menjadi topik pembicaraan pada kesempatan kali ini. Yang pertama nanti ada pin bar, kemudian inside bar, kemudian ada satu lagi yang menjadi gabungan antara inside bar dan pin bar itu sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang belum berlangganan silakan diklik like, subscribe, komen dan share video-video kami sehingga teman-teman yang lain yang belum sempat teredukasi bisa belajar banyak dengan price action ini. Dengan berbagai macam indikator yang teman-teman gunakan, saya yakin akan bisa memberikan tambahan ilmu walaupun membutuhkan pendalaman yang lebih lanjut. Baik, langsung kita masuk di materi yaitu price action. Seperti apa teknik yang akan kita berikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membaca teknik price action yang mudah dan sederhana. Baik, akan kita jelaskan teknik price action yang kita pakai atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana teknik ini merupakan analisa yang hanya dengan mengandalkan pola pergerakan harga apa adanya yang ada di sana. Kemudian nanti kita lihat bagaimana penolakan, bagaimana tekanan, bagaimana support dan resistennya. Nanti kita amati semua di sana. Di teknik price action ini tentu tidak membutuhkan banyak indikator, bahkan tidak membutuhkan indikator apapun, tetapi tetap masih mengandalkan yang namanya support maupun resisten. Jadi walaupun tidak memakai indikator, tapi kita tetap menggunakan support dan resistennya untuk nanti sebagai rambu-rambu. Ya, jangan lupa support resisten ini sangat penting sekali. Kemudian apa saja yang menjadi dasar dari pembacaan price action itu? Ya, teman-teman bisa perhatikan dasar dari price action itu yang pertama nanti tentu candlestick bullish, kemudian bearish, kemudian bar up, kemudian bar down. Candlestick bullish yang berarti
dominasi oleh buyer atau kekuatan buyer, kemudian bearish berarti kekuatan dominan oleh seller, ya, seperti ini. Volumenya tebal. Kalau hijau yang mendominasi artinya buyer yang mendominasi, kalau yang merah mendominasi artinya seller yang mendominasi. Kemudian kita menggunakan rentetan naik turunnya atau bar up dan bar down, ya, ini nanti kita perhatikan. Kemudian ada rejeksi seperti ini, kita juga nanti perhatikan, ya. Inilah yang menjadi dasar kita untuk nanti membaca arah market itu dengan 4 dasar ini. Bagaimana penerapannya nanti? Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu. Yang pertama candle bullish dulu, mungkin bagi teman-teman yang baru masuk, baru memulai, tentu mengalami banyak persoalan atau pertanyaan. Yang pertanyaan itu mungkin belum terjawab, atau mungkin teman-teman belum detail memahami. Karena itu kita akan sampaikan mulai dari pengertiannya. Yang pertama adalah candle bullish, ya, candle bullish. Candle bullish adalah, ya, candle yang ditutup dengan posisi level yang lebih tinggi dari harga pembukaan. Ya, kalau kita membaca candlestick, jadi yang kalau ditutup posisinya lebih tinggi dari titik buka, ini adalah titik bukanya di sini. Kemudian dia turun, kemudian ditolak oleh buyer lagi, naik terus sampai di titik high, kemudian ditekan oleh seller, ditutup dengan posisi di sini. Artinya titik tutupnya ini lebih tinggi dari titik buka, maka inilah yang dinamakan bullish. Ya, sedang ekor yang paling bawah adalah low, yang paling tinggi adalah high, titik high. Demikian juga untuk bearish. Kalau bearish itu sebaliknya, kebalikannya dari bullish. Candle bearish adalah candle yang ditutup dengan level lebih rendah dari harga pembukaan. Jadi kalau bukanya di sini, ya ini. Kemudian sebelum dia turun dia naik dulu, sehingga ketika di titik high ada penolakan ini, ya, kembali melewati titik open, kemudian sampai ke bawah, ditolak sedikit, ditutup dengan posisi di sini. Artinya titik buka dan titik tutup, ya, titik tutup lebih rendah atau ditutup dengan lebih rendah dari titik bukanya. Maka inilah yang namanya bearish. Kemudian price action ini nanti akan memperhatikan juga posisi-posisi candle yang terbentuk sebelumnya. Ya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya nanti ada candle-candle yang bisa menjadi konfirmatornya. Kita lihat ilustrasi untuk bar up dan bar down, ya. Namanya bar down, ya, itu adalah rentetan candle turun, ya, seperti ini. Adalah rentetan candle turun. Yang bar up adalah rentetan candle naik. Ada warna hitam atau warna merah
menunjukkan adalah kekuatan seller, tetapi posisi candle bearish ini masih dalam rangkaian upbar atau dalam rangkaian barisan candle naik, sehingga ini tetap mengikuti arusnya, arus derasnya, yaitu arus bullish. Lanjut, ada 3 candlestick utama pada price action yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pin bar. Ya, hampir semua trader mengetahui apa itu pin bar. Pin bar ini dicirikan dengan bodi yang kecil, kemudian salah satu sumbu atau ekornya panjang. Ya, panjangnya biasanya bisa 3 kali dari bodinya. Ya, ini bodinya, ini sumbu bawah, sumbu atasnya begini. Ini pin bar bearish, yang ini adalah pin bar bullish karena ditutup dengan volume yang warna hijau atau dominan buyer. Kemudian menurut Neil Fuller, ini seorang master teknik price action, mengungkapkan bahwa bar sangat akurat. Jadi pin bar ini sangat akurat. Pin bar ini sangat akurat jika terbentuk pada area support resisten. Ingat, pin bar akan sangat akurat ketika terbentuk di area support dan resisten. Dalam strategi forex reversal, maka pin bar ini sering digunakan untuk konfirmasi, ya, untuk mengkonfirmasi pembalikan dari tren. Ya, ini. Dalam strategi forex reversal, pin bar ini digunakan untuk mengkonfirmasi pembalikan tren. Sebaliknya, dalam strategi forex trend, ya, pin bar sering digunakan untuk memvalidasi pullback atau dorongan kembali. Misalkan turun, maka dia akan kembali turun, atau sebaliknya, kalau naik maka dia akan kembali naik. Ini sebagai validasi atau mengiyakan juga, memperkuat dari gerakan atau arus yang utama. Kita lihat ilustrasinya. Jadi pin bar ini, oke, saya tandai, ini ada pin bar di sana. Ketika di awal tren naik, kemudian di ujung tren atau mungkin di area resisten di sana terbentuk satu pin bar atau bahkan beberapa pin bar, ya, akan lebih akurat ketika pin barnya lebih banyak, maka akan lebih akurat lagi. Ya, maka pin bar di sini berfungsi untuk mengkonfirmasi terjadinya reversal. Ya, dari tren naik ini konfirmasi mau reversal. Kemudian yang satunya sebagai ini di sini.
Yang ini adalah bullish, yang ini adalah bearish. Trennya naik kemudian turun. Ini trennya turun kemudian naik. Ya. Minimal ketika ada pin bar, ada peluang di sana, kita bisa open posisi, kita bisa entry di sana, bisa profit. Ya minimal kita bisa profit, karena tujuan dari seorang trader bukan kita membaca arah secara terus, tetapi ketika kita membaca ada peluang di sana, entry profit. Itu adalah tujuan utama kita belajar strategi, belajar analisa. Ya, bukan kita membaca nanti arahnya terus naik, terus turun. Ya, itu urusan market. Yang penting ketika kita membaca ada peluang di sana, ada indikasi yang memperkuat sinyal yang kita temukan, kemudian kita entry di sana, kita bisa profit, selesai. Berikutnya pin bar sebagai validasi atau memvalidasi dari tren yang utama. Ya, kalau kita tunjukkan seperti ini ada pin bar, ini ada pin bar, ini ada pin bar, pin bar. Pin bar ini memperkuat atau memvalidasi dari tren yang sebelumnya. Tren utamanya adalah naik, kemudian sempat turun sebentar, ya, mencoba untuk melakukan retest, kemudian gagal di sana. Ini adalah bukti bahwa retestnya gagal. Ini mencoba retestnya gagal, di mana pin bar ini berfungsi untuk memperkuat bahwa market betul-betul akan kembali pullback, kembali ke tren besarnya. Berikutnya yang kedua adalah inside bar. Kalau tadi yang pertama pin bar, yang kedua adalah inside bar. Ya, yang kita pelajari lagi yang tadi. Oke. Ini dasar-dasar membaca price action ada 4. Ya, bullish, bearish, bar up, bar down. Kemudian ada 3 candlestick utama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi adalah pin bar. Ya, dengan segala penjelasan yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah inside bar. Ini inside itu di dalam, bar itu rentetan. Dengan ciri candle yang level high dan low-nya berada dalam ring candle sebelumnya. Syarat inside bar ada 2. Yang pertama ada mother bar, kemudian ada inside bar sendiri. Kalau saya gambarkan seperti ini, jadi ada candle besar, ini nih berfungsi sebagai mother bar. Kemudian ada candle kecil, ini berfungsi sebagai inside bar, dan ini berlawanan. Misalkan ini merah, berarti yang di sini hijau, atau sebaliknya, di sini hijau, di sini merah. Ya, ini masih dalam, yang merah yang hijau ini masih dalam ring high low mother bar. Jadi di bawahnya low-nya di sini, high-nya di sini. Posisi yang kedua ini berada di antara ring high dan low candle sebelumnya. Ini adalah inside bar. Ya, kalau kita ilustrasikan dalam satu contoh begini,
Oke. Candle yang pertama, candle bullish. Kemudian candle yang kedua adalah candle bearish. Candle bearish ini berada di antara ring low dan high candle sebelumnya. Ya, maka kalau kita melihat seperti ini menunjukkan bahwa bearish ini tidak mampu untuk, artinya kalau bahasa kasarnya adalah melawan candle sebelumnya, karena masih dalam ring low dan high candle sebelumnya ini. Kemudian candle ketiga ini bisa kita jadikan sebagai konfirmator. Ya, candle ketiga ini sebagai konfirmator. Ya, ketika ditutup di atas motherbar maka menjadi sinyal bullish. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, hanya satu candle, dua candle, satu paket, tapi harus membutuhkan satu lagi candle konfirmasi untuk memperkuat dalil yang ada. Sehingga ketika yang ketiga ini ditutup posisinya di atas high motherbar, maka ini menjadi sinyal naik atau sinyal bullish. Kemudian di mana kita ambil posisi, kita entry-nya di mana? Tentu di candle sesudahnya. Sesudah terbentuk maka candle di sinilah kita bisa entry. Ya, di sini kita bisa entry. Ya, stop loss bisa taruh di sini. Ya, take profitnya terserah, mau 1/2, mau 1/3 terserah, atau sepuasnya. Kalau misalkan sudah profit diambil pun monggo, terserah. Kalau menggunakan risk dan rasio reverse-nya 1/2, tentu kalau kita ambil posisi di sini berarti di sini adalah TP-nya. Ini SL. Berikutnya yang ketiga adalah Fakey bar, di mana Fakey bar ini adalah gabungan antara inside bar dan pin bar. Jadi ada Fakey ini gabungan antara inside bar dan pin bar. Fakey bar ini yang berarti sinyal palsu. Artinya ketika dia terjadi gagal breakout, maka di situ akan kembali ke tren utama. Syarat Fakey bar ini ada 3 candle. Yang pertama adalah sebagai motherbar, yang kedua sebagai inside bar, yang ketiga sebagai pin bar atau breakout yang gagal, yang berfungsi sebagai konfirmator. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya, ya kita ilustrasikan seperti ini. Bagaimana nanti menerapkannya? Ya, yang pertama sebagai motherbar, kemudian yang kedua ini inside bar. Ya, inside bar berada di ring low dan high candle sebelumnya atau candle motherbar. Kemudian candle ketiga sebagai candle pin bar atau breakout yang gagal. Perhatikan, ini mencoba yang kedua ini ditutup dengan bullish tetapi berada di ring low dan high-nya motherbar. Kemudian candle konfirmatornya mencoba untuk
konfirmasi naik tetapi ditolak oleh buyer dan ditutup dengan seller mendominasi. Artinya ini gagal melakukan bullish, sehingga ini memperkuat atau sebagai validasi bahwa market akan kembali turun. Sebaliknya, ketika di tren naik, ini tren awalnya naik bullish, kemudian ada candle berikutnya bearish. Sementara candle bearish ini posisi ditutup masih dalam ring low dan high Madebar atau candle sebelumnya. Kemudian candle yang ketiga sebagai konfirmatornya mencoba untuk meneruskan sell yang dibentuk sebelumnya, tetapi ditolak oleh buyer dan kemudian ditutup dengan buyer yang mendominasi. Ini menunjukkan gagal breakout. Jadi mencoba untuk breakout tetapi gagal. Sehingga ini menjadi konfirmasi market akan kembali naik. Ya, kalau kita lihat sampelnya atau contohnya seperti ini. Tren naik, kemudian ada mencoba turun, kemudian yang ketiga gagal. Maka ini adalah tren kembali ke pullback, kembali naik lagi. Nah, bagaimana kita nanti ambil posisinya? Tentu akan lebih kuat ketika ini sudah menembus ya high dari Madebar. Maka kita bisa ambil posisi di candle yang di sini. Ya, ini adalah area stop loss, kemudian take profitnya bebas, bisa 1/1, 1/2, terserah. Teman-teman mungkin bisa menentukan sendiri sesuai dengan kebiasaan trading teman-teman semuanya. Ya, berikutnya sampel berikutnya seperti ini. Jadi tren naik, kemudian ada bearish, candle ketiga mencoba untuk melanjutkan bearish namun gagal. Ya, ditutup masih berada di dalam ringnya Madebar, sehingga ini menjadi konfirmasi akan kembali naik karena gagal untuk memperkuat posisi sebelumnya, gagal untuk turun atau breakout turun. Caranya sama, caranya ketika kita masuk tunggu sampai candle terbentuk lebih dari Madebar. Maka disinilah kita ambil posisi atau entry point. Kemudian di mana stop lossnya? Di sini bisa kasih SL, take profitnya 2 kalinya atau 1 kalinya, terserah. Ya, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan buat teman-teman untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba dengan teknik yang sudah kita berikan, dipraktekkan. Kemudian ketika nanti sudah bisa konsisten, sudah bisa mempertahankan konsistennya,
kemudian yakin dengan teknik yang digunakan, silakan baru gunakan real account ya. Awalnya gunakan demo dulu untuk mencoba, untuk mempraktekkan sampai betul-betul menemukan teknik yang sesuai dengan karakter teman-teman semuanya. Jangan lupa gunakan demo sekali lagi, jangan terburu-buru menggunakan real account, karena menggunakan real account sangat mudah, sangat gampang. Yang paling susah adalah menemukan titik yang cocok untuk karakter kita ya, dengan segala macam teknik, dengan segala macam cara mungkin yang teman-teman sudah belajar ke sana sini ya. Tidak ada salahnya untuk mencoba teknik ini. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan bisa profit dengan konsisten. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat ketemu lagi di lain waktu. Selamat beraktivitas, selamat trading, semoga profit konsisten, semoga bisa untuk membantu kehidupan keluarga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.